Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dekan Masjid Al-Barakah Ustaz Agus beserta seluruh jajaran takmir, khususnya kepada seluruh jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan jasad kita, yang menggerakkan hati kita pada kesempatan subuh ini untuk datang ke masjid, datang ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pahala salat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Banyak para malaikat, prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hambanya yang menjaga salat subuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan penjagaan bagi orang-orang yang selalu menjaga salat subuhnya secara berjamaah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka bisa merangkak datang ke masjid, seandainya mereka tahu fadilah, keutamaan dari salat subuh, mereka akan datang dalam kondisi merangkak untuk datang ke masjid. Begitu besarnya fadilah salat subuh yang alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kenikmatan tersebut. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tarakana ala mathalil bayda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas petunjuk yang sangat jelas, petunjuk yang sangat detail. Mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar dicontohkan caranya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari permasalahan individu, keluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan hubungan antar negara dicontohkan caranya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saking jelasnya petunjuk Nabi kita itu, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang, saking jelasnya. Jadi sebenarnya kita sudah cukup dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazi'u anhu ba'di ila halik." Namun jika ada di antara umatku mencari jalan selain jalan yang telah aku tinggalkan, ajaran yang telah aku ajarkan, fahuwa halik, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu banyak. Tidak hanya sunnah yang kelihatan dari jasad kita, dari badan kita, dari pakaian kita, tidak. Ada hal-hal yang sederhana yang merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak dilupakan. Salah satunya adalah bagi laki-laki itu ketika dia buang air kecil, sunnahnya berdiri atau jongkok? Ya, sunnahnya itu jongkok.
atau duduk kalau toiletnya itu ada klosetnya. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat kemudian melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahuma la yu'adzaban." Wahai para sahabatku, penghuni kedua kuburan ini sekarang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosa besar. Bukan karena makan riba, bukan karena syirik, bukan karena berzina, bukan karena minum khamar, bukan karena durhaka pada orang tua, bukan karena makan harta anak yatim, bukan lari dari medan pertempuran, bukan. Ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Salah satu dari penghuni kuburan ini ketika hidupnya, ketika dia buang air kecil, itu taharahnya enggak sempurna. Taharahnya tidak sempurna. Sambil berdiri buang air, kemudian ada pantulan satu tetes dari najis yang dikeluarkan menimpa pakaian kita. Kemudian pakaian tersebut kita pakai untuk salat. Salat kita sudah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa thanihuma, kemudian yang keduanya, kana yamshi bin namimah. Ketika dia hidup di atas dunia dulu, dia hobi bergunjing. Ya, dia hobi mengadu domba. Ya. Insyaallah di sini tidak ada, insyaallah ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu pelepah kurma, fasyaqqaha syaqqain, kemudian dibelah menjadi dua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditancapkan di masing-masing makam tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asallahu an yukhaffifa 'adzabahuma." Semoga Allah meringankan azab bagi keduanya, malam yaibasa, selagi pelepah kurma ini basah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini menunjukkan sunnah yang kecil itu sangat penting. Tidak hanya kelihatan dari tubuh kita atau pakaian kita saja. Banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak yang disepelekan. Salah satunya adalah sunnah ketika buang air kecil. Ternyata ketidaksempurnaan toharah kita ketika buang air kecil saja menyebabkan azab kubur. Waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita sedikit akan melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus kenal dulu apa itu akhlak. Akhlak itu dari bahasa Arab dan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah khuluq. Bentuk tunggalnya adalah khuluq. Para ulama bahasa Arab mengartikan khuluq atau akhlak dengan beberapa makna. Yang pertama, ada yang mengartikannya dengan as-sajiyah, karakter. Ya. Kemudian ada yang mengartikan akhlak itu dengan tabi'ah, tabiat. Kemudian ada juga yang mengartikan akhlak itu dengan ad-din, diartikan akhlak itu dengan agama. Kenapa akhlak itu sampai diartikan dengan agama? Kalau ingin mengukur bagaimana agama seseorang, cukup dengan melihat akhlaknya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang wafat pada tahun 791 Hijriah, menyebutkan al-khuluq rubu'ud din.
akhlak itu bahkan menjadi seperempat dari agama. Jadi kalau kita ingin menilai bagaimana agama seseorang, itu bisa diukur bagaimana akhlaknya. Dan Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang paling indah akhlaknya. Ketika Nabi berucap, paling indah ucapannya. Ketika dia bersikap, berbuat, ya, sangat lembut perbuatannya. Tidak ada orang yang tersakiti oleh Nabi SAW. Dan dalam sejarah manusia, Rasulullah SAW adalah orang yang paling stabil akhlaknya. Apapun kondisi yang dihadapi oleh Nabi SAW, Rasulullah tidak pernah berubah karakternya. Pada tahun ketiga Hijriyah terjadinya perang Uhud. Perang Uhud ini merupakan perang yang cukup besar, dan banyak para sahabat dan kaum muslimin yang wafat dalam peperangan Uhud. Saat terjadinya peperangan Uhud, Nabi SAW sampai luka kepalanya, kemudian sampai patah giginya, kemudian sampai luka kakinya. Di saat itu diucapkan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, ala tad'u 'alal musyrikin?" Kenapa engkau tidak berdoa saja wahai Muhammad kepada Allah supaya semua orang musyrik itu dihancurkan oleh Allah? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan sebuah ucapan. Ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab sunannya. "Innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ath la'anan." Aku itu diutus sebagai rahmat, bukan diutus sebagai seorang pelaknat. Aku itu diutus bukan untuk melaknat orang lain. Sekalipun Nabi SAW berada dalam peperangan, kepalanya luka, giginya sampai patah, tetapi karakternya tetap tidak berubah. Inilah Nabi SAW. Maka ketika ditanya akhlaknya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, Taif sekarang adalah penghasil bunga terbesar di kerajaan Saudi Arabia, dan penghasil itir, penghasil parfum terbesar. Kalau datang musim panas, para raja-raja, para amir yang ada di kerajaan Saudi Arabia, mereka beristirahat, memindahkan kantornya ke Taif. Itu di zaman sekarang. Di zaman dulu ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, beliau dilempari dengan batu sampai luka kaki Nabi SAW. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan aku untuk melemparkan gunung Uhud ini kepada penduduk Taif, maka mereka akan lenyap semuanya, akan binasa dalam waktu seketika, akan binasa." Tetapi di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi justru mengucapkan sebuah doa, dan doa ini kita sudah menghafalnya. "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu, sesungguhnya mereka belum faham. Sampai Nabi berkata kepada malaikat Jibril, seandainya kakek nenek mereka, nenek moyang mereka, ayah ibu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku berharap dari keturunan mereka nantinya akan lahir orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti bagaimana dengan kondisi Taif sekarang. Menjadi salah satu kota yang cantik,
menjadi salah satu kota yang indah, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa riwayat hadis ini ada sebuah pelajaran yang sangat penting kita ingat, yaitu tentang kelembutan, ya, tentang kelembutan akhlak. Apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun amalan yang dia lakukan, kalau tidak ada kelembutan di situ, akhirnya selalu buruk. Kita ingin menasihati orang lain, kita ingin menasihati anak, tapi sambil marah-marah, ya. Akhirnya baik atau tidak? Enggak baik. Kita ingin menasihati istri, tapi marah-marah sama istri, ya. Akhirnya baik atau tidak? Enggak baik. Jadi para ulama menyebutkan, kalau sebuah amalan tidak ada kelembutan di situ, ya, jadi mahalluhu as-su, jadi akhirnya itu adalah keburukan, ya. Sekalipun kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran tetapi dengan cara yang kasar, maka akan berakhir dengan sesuatu yang buruk. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ar-rifqu," kelembutan, "la yakunu fi syai'in illa zanahu." Sebuah kelembutan kalau ada dalam sebuah amalan, maka amalan itu akan menjadi mulia. "Wala yunza'u min syai'in illa syanahu." Tapi kalau diangkat dari sebuah amalan, maka amalan tersebut akan menjadi amalan yang hina, gak ada harganya. Kita ingin memberikan nasihat, tetapi sambil marah-marah, ya, sambil marah-marah, akhirnya akan menjadi baik atau tidak? Atau justru akan menjadi kehinaan bagi kita? Akan menjadi kehinaan bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, Allah akan memberikan kemudahan hidup bagi orang yang lembut dalam akhlaknya. Hidupnya mudah, ya. Kemudian nanti ketika di hari akhirat atau hari kiamat, Allah akan berikan pahala yang besar bagi mereka. Maka Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiq." Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa. Allah itu mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ta 'alal 'urf. Allah akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang berlemah lembut dalam akhlaknya, sesuatu yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang kasar. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan, ketika Nabi SAW hendak berangkat ke sebuah perkampungan Badui, Nabi SAW menyiapkan onta untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika onta ini dipegang oleh Aisyah, ya, maklumlah ibu-ibu, ya, terkadang pegang ontanya pakai perasaan. Pegang onta pakai perasaan. Ketika dia memegang onta ini, talinya, onta ini susah untuk diatur, ya, ditarik nggak mau jalan, diarahin ke kanan juga nggak mau, ke kiri juga nggak mau, ya. Fitrahnya perempuan, ya, yang banyak mendahulukan perasaannya, akhirnya apa yang terjadi? Hampir saja Aisyah radhiyallahu taala anha melaknat onta ini yang telah disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi, ketika Ummul Mukminin jengkel, ya, terhadap onta yang dia pegang, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Mahlan ya Aisyah." Pelan-pelan wahai Aisyah. "Alaiki birrifqi ya Aisyah. Innallaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan dalam segala urusan, sampai kepada seekor hewan. Ya. Sampai kepada seekor hewan. Makanya ada sebuah hadis yang bercerita tentang seorang wanita. Ini seorang wanita lagi, ibu-ibu, yang masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Dia sholat, dia beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Kucing tersebut dia kurung, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan mencari serangga di luar. Akhirnya kucing itu mati. Akhirnya karena kejadian ini, perempuan tersebut, dalam sebuah hadis Nabi menceritakan, perempuan tersebut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara seekor kucing. Dan Nabi SAW ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah, ada yang berdakwah ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, basyiru wala tunaffiru, berikanlah kabar gembira tentang agama ini. Ya. Jadi yang banyak diberitahukan kepada masyarakat, kepada umat, kabar gembira tentang agama, supaya mereka itu termotivasi, semakin semangat keislamannya. Wala tunaffiru, kata Nabi, jangan membuat orang semakin lari dari agama. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan persulit, kata Nabi SAW. Agama itu sudah mudah, jangan persulit. Itu pesan dari Nabi SAW kepada setiap sahabat yang diutus oleh Nabi SAW berdakwah ke beberapa wilayah. Dan ini diambil oleh MUI juga sebagai sebuah standar mereka dalam berdakwah. Dakwah itu mengajak, bukan menginjak. Mengajak, bukan menginjak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Namanya mengajak, namanya dakwah. Artinya kita mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan memukul, tapi merangkul. Ya, mengajak, bukan menginjak. Itu konsep dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah, mendidik keluarganya tidak hanya dengan sesama muslim, tidak hanya dengan seekor hewan, tidak hanya ketika berdakwah, tetapi juga mentarbiyah keluarganya bermuamalah dengan non muslim. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, ja'a rahtun minal musyrikin, ada sekelompok orang musyrik melewati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, lewat di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu mereka ucapkan sebuah ucapan, ya, Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum artinya adalah semoga kehancuran tercurah kepadamu wahai Muhammad. Ya. Seakan-akan mereka mengucapkan Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum, semoga keselamatan dari Allah tercurah kepada kalian. Tetapi mereka justru memperolok-olok salam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, semoga kehancuran tercurah kepada kalian. Itu yang diucapkan oleh orang musyrik. Ucapan itu didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Langsung dia menjawab, ya, karena seorang ibu-ibu, ya. Seorang ibu-ibu beda. Waalaikumsalam wal la'nah. Semoga Allah membalikkan kehancuran bagi kalian dan laknat bagi kalian.
Nabi mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ditegur lagi oleh Nabi. Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah. Ya Rasulullah, mereka telah mengejek Anda, menghina Anda, bahkan mendoakan kehancuran untuk Anda. Kemudian Nabi SAW menjawab, wa qad ajabtu wa alaikum, aku telah menjawab ucapan mereka dengan ucapan wa alaikum. Wa alaikum itu kita balikkan gitu ya. Tapi tidak ada kata-kata buruk di situ. Tidak ada kata-kata laknat, tidak ada kata-kata kehancuran di situ. Maka hadis ini menjadi sunnah bagi kaum muslimin. Jika ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, ada orang non muslim misalnya mengucapkan assalamualaikum, sunnahnya kita menjawab dengan waalaikum. Ya, bukan waalaikumussalam, tapi waalaikum. Ya, berdasarkan hadis ini. Kemudian ketika seorang Arab Badui, seorang laki-laki dari Arab Badui, yang namanya Arab Badui, kalau di sana orang gunung lah istilahnya. Kalau di sana gunungnya dari batu, bukan dari, ya, tidak ada pepohonan di situ. Gunungnya batu semua. Akhirnya karakter mereka juga keras. Arab Badui itu karakternya keras. Ya. Bahkan orang Arab itu pun aslinya mereka itu senang berperang. Senang berperang. Dengan kondisi padang pasir yang tandus. Ya. Ketika ada hal yang terjadi, perselisihan yang terjadi, itu mereka bisa berperang. Ya. Ada salah satu peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Ya. Ada sebuah kabilah yang bernama Bani Bakar. Ya. Kabilah Bani Bakar. Jadi dia berselisih dengan kelompok atau kabilah yang lain. Jadi kabilah yang lain, ada salah seorang pemuda dari kabilah yang lain menembakkan anak panah, ya. Kemudian anak panahnya nyasar, ya, menimpa sapi, ya. Waktu itu ceritanya sapi, menimpa sapi yang dimiliki oleh seorang keturunan dari Bani Bakar dan tepat mengenai susunya. Jadi sapinya itu betina. Kemudian setelah itu sapinya mati. Hanya gara-gara itu mereka berperang selama 40 tahun. Ya, hanya gara-gara itu mereka berperang selama 40 tahun. Jadi mereka itu terbiasa dengan lingkungan yang sangat keras. Itu di zaman jahiliyah seperti itu. Kemudian mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Arab Badui ini datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin buang air di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, serentak para sahabat mencegahnya. Bahkan Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang sangat tegas, ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah, bakal aku pancung kepalanya, karena dia akan mengotori masjidmu ya Rasulullah. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ta'jalu alai, jangan kalian terlalu terburu-buru menghakimi dia, biarkan dia. Arab Badui itu dipersilakan untuk buang air di mana? Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai selesai dari buang airnya, Nabi SAW memanggil laki-laki tersebut. Tetapi ini kehebatan Nabi SAW, memberikan nasihat tidak boleh di hadapan orang lain. Nabi memanggil laki-laki ini, kemudian mengajarnya dan memberitahukan kepadanya, ya fulan, inna hadhil masajid, masjid-masjid ini lam tubna li hadha, tidak dibangun sebagai tempat buang air kecil atau buang kotoran. Walakinnaha makanu lis-salati wa tasbihi wa dzikr, tetapi dia adalah tempat untuk mendirikan salat, tempat untuk banyak bertasbih, kemudian juga sebagai tempat untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
laki-laki ini menjadi salah seorang yang membela agama Allah dan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mengusirnya, tentu ceritanya akan lain. Maka di dalam surah Ali Imran itu juga disebutkan firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau itu bersikap kasar, keras kepada mereka, lam faddu min hawlik, mereka akan semakin lari. Demikian juga ketika kita mendidik anak, mendidik keluarga, harus dengan kelembutan juga. Kemudian di dalam riwayat yang lain, seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam itu adalah satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab atau sunnah ketika ada yang bersin. Ketika ada yang bersin. Idza atasha ahadukum fahmadillah. Jika ada di antara kalian yang bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian yang bersin, jika sudah mengucapkan alhamdulillah, falyaqul yarhamukallah. Ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam. Waktu itu Muawiyah bin Al-Hakam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjadi imamnya. Dia salat menjadi makmum bersama para sahabat yang lain. Ketika salat berjamaah, tiba-tiba ada yang bersin. Dia bersin, kemudian tiba-tiba mengucapkan alhamdulillah. Ya, salah seorang sahabat. Tiba-tiba Muawiyah bin Al-Hakam karena mendengarkan alhamdulillah, tiba-tiba dia berdoa, ya harmukallah, dengan suara yang tinggi. Saking kerasnya suara Muawiyah bin Al-Hakam, seluruh sahabat yang solat jamaah matanya tertuju kepada Muawiyah bin Al-Hakam sambil solat. Ada yang bertasbih subhanallah, ya. Ada yang sampai memukul pahanya, paha masing-masing, supaya Muawiyah bin Al-Hakam diam, enggak ngomong ketika solat. Ya. Tapi itu terjadi sampailah solat yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai. Setelah selesai dari solat, Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang ngomong ketika solat? Nah, kemudian Muawiyah bin Al-Hakam bilang, saya ya Rasulullah. Dipanggil oleh Nabi. Nah, lagi-lagi Nabi tidak menasihati di hadapan orang lain. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ya Muawiyah, inna hadhihi as-salah la yasluh fiha kalamun nas. Wahai Muawiyah, salat ini enggak sah ngomong di dalamnya, enggak boleh ngobrol. Dan ternyata ini menjadi riwayat dan menjadi apa? Salah satu adab yang harus kita jaga ketika salat, tidak boleh berbicara ketika salat. Dan dia meriwayatkan hadis ini, ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidak memarahinya. Akhirnya saking terkesannya Muawiyah bin Al-Hakam, sampai-sampai dia berkata, demi Allah, kata Muawiyah, aku belum pernah menemukan di bawah kolong langit ini orang yang lebih lembut, orang yang lebih santun dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menghinaku, Rasulullah tidak pernah menyalah-nyalahkanku, Rasulullah juga tidak pernah memakiku. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para ulama tafsir menyebutkan, seandainya kalau para sahabat Nabi itu ingin menghafal Al-Quran, ya, atau Al-Quran itu misalnya diturunkan kepada Nabi dalam waktu yang sebentar, para sahabat mampu untuk menghafalnya. Mereka mampu menghafalnya dalam waktu beberapa hari. Mereka mampu menghafalnya dalam waktu seminggu, sebulan atau setahun. Tapi ternyata Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari karena mendidik akhlak para sahabat, sampai mereka itu memiliki akhlak yang mulia.
Jamaah sekalian, sebelum kita tutup riwayat ini, kelembutan dalam akhlak itu merupakan sunnah para nabi. Sunnah para nabi. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Orang yang paling kejam, orang yang paling sombong, orang kaya yang juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada lagi kedurhakaan yang melebihi kedurhakaan Fir'aun. Tetapi ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun dan Nabi Harun sebagai juru bicaranya, ya. Kenapa Nabi Harun sebagai juru bicara? Karena memang Nabi Musa alaihissalam ketika kecil itu sempat terjadi sesuatu dalam hidupnya. Akhirnya Nabi Musa agak sulit, kurang fasih dalam berbicara. Maka salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Musa sebelum dia mendakwahi Fir'aun, qala rabbi syrah li sadri. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, lapangkan bagiku ya Allah jiwaku. Isyrah li sadri wa yassir li amri. Permudah bagiku segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah belenggu yang ada di lisanku. Jadi Nabi Musa itu berat. Untuk berbicara itu berat. Tidak sefasih Nabi Harun alaihissalam. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka bisa faham apa yang aku ucapkan. Waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, berikan aku asisten, staf dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Ushdud bihi azri. Perkuat posisiku dengan kehadiran Harun alaihissalam. Wa asyrikhu fi amri. Jadikan Harun sebagai mitraku dalam berdakwah. Jadi berdakwah tidak bisa sendiri, ya, harus berkelompok-kelompok. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surah Taha, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun itu kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya Fir'aun itu sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah dari Allah langsung supaya berlemah lembut bahkan ketika berdakwah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya penyembah berhala, ketika dia diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun ayahnya justru marah kepada Nabi Ibrahim. Di dalam surah Maryam diabadikan, la illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menasihatiku, kata ayahnya, la arjumannak, aku akan rajam kamu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sendiri. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Semoga keselamatan dari Allah wahai ayahku selalu tercurah kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan minta ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku, karena Allah sangat dekat denganku. Itu ayahnya penyembah berhala, tetapi dia tetap santun kepada ayahnya. Inilah jemaah sekalian, bagaimana riwayat-riwayat hadis ini dan ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya kelembutan dalam berakhlak. Ya. Tapi ketika bercerita tentang toleransi, ya, sudah ada peringatan. Ya. Kelembutan ada tempatnya. Ketika bersama non-muslim, ketika berbicara tentang akidah, sudah ada batasan di dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, sudah jelas. Ya. Bahkan di dalam ayat yang terakhir dari surah Al-Fath disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
Orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka saling berkasih sayang dengan orang muslim. Jadi kalau ingin berlemah lembut dengan manusia, kalau sudah masuk kerana akidah, ada batasannya. Kalau ada tokoh agama lain yang datang, gak harus sampai mencium keningnya, gak harus sampai mencium tangannya dan menganggap mereka sebagai orang suci, kemudian memiliki pemandangan atau pandangan sekalipun dia beragama lain tetapi dia soleh, maka dia orang yang baik. Ya, inilah permasalahannya di situ. Kemudian menganggap semua agama sama. Ini merupakan penyimpangan. Nabi SAW ketika tegas ada tempatnya. Jadi ada perbedaan antara tegas dengan kasar. Kalau tegas itu bisa diukur, ada batasannya. Tapi kalau kasar itu tidak ada batasannya. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Ini ketika Nabi tegas, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Itu Nabi tegas. Ada saatnya tegas, ya, dan ada saatnya lembut. Ketika masuk kerana akidah sudah dibatasi oleh agama kita, ya, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Mudah-mudahan beberapa untaian hadis dan ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada pertanyaan dari jemaah sekalian, dipersilakan.